rasa kesal, wanita bayarannya telah digoda oleh bawahannya sendiri yakni Brigadir Nur Hadi. Kini kabar tersebut dipatahkan oleh Misri, hal itu tidak benar adanya. Melalui kuasa hukumnya, Misri mengungkapkan kronologi yang sebenarnya sebelum Brigadir Nur Hadi dikabarkan tewas tak wajar di kolam. Misri sengaja diundang oleh Kompol Yogi untuk menemaninya berlibur di Gili Trawangan, tempat Brigadir Nur Hadi akhirnya ditemukan meninggal dunia. Wanita asal Jambi tersebut menyanggupi ajakan Yogi dan datang ke Lombok dari Bali menggunakan kapal cepat. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu tanggal 16 April tahun 2025 dan dijemput Yogi bersama supirnya, Brigadir Nur Hadi. Di dalam mobil sudah ada Haris dan rekan wanitanya Melani Putri. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kompol Yang dan M masuk di Villa TK di The Beach House Resort, sedangkan Ibda HC, Brigadir MN, dan saksi P di Natya Hotel yang letaknya berdekatan, papar kuasa hukum Misri, Yan Mangandar, dikutip dari tribunjambi.com, Kamis tanggal 10 Juli tahun 2025. Dalam pengaruh obat-obatan, Misri melihat Brigadir Nur Hadi mendekati Melani dan sempat menciumnya. Misri menegur dengan alasan Melani itu adalah rekan wanita Haris. Melani dan Haris kembali ke kamar sementara Misri duduk sendirian di dekat kolam sementara Nur Hadi berendam di dalam kolam. Misri sempat mengabadikan momen Nur Hadi itu sekira pukul 19.55 WITA dalam video berdurasi 7 detik. Misri kemudian menuju kamar mandi dan baru mengetahui kondisi Nur Hadi setelahnya. Atas apa yang dilihatnya itu, Misri pun membangunkan Yogi yang tertidur yang kemudian menuju kolam tempat ditemukannya Nur Hadi. Ketua Tim Kuasa Hukum Kompol Yogi, Hijrat Prahitno mengatakan, kliennya yang mengangkat korban dari dasar kolam serta memberikan pertolongan pertama termasuk membawa ke klinik di Gili Trawangan. Berdasarkan keterangan klien kami sudah berusaha menyelamatkan almarhum Brigadir Nur Hadi dari dasar kolam, jelasnya. Selain itu ada juga wanita bernama Misri Puspitasari yang berusia 23 tahun asal Jambi yang juga turut ditahan. Misri Puspita diduga turut berperan menghabisi nyawa Brigadir Nur Hadi di kolam renang sebuah villa. Dalam kasus ini ada 5 orang di TKP. TKP tersebut antara lain Kompol Imade Yogi Purusa Utama yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka utama atas pembunuhan tersebut. Kemudian Ibda Hari Chandra yang saat ini berstatus sebagai tersangka dan kemudian Brigadir Nur Hadi yang merupakan korban serta wanita bernama Misri Puspitasari selaku tersangka dan wanita lain bernama Melani Putri yang saat ini masih berstatus sebagai saksi. Ketiga tersangka saat ini telah ditahan oleh Propam Polda NTB. Seperti diketahui, Misri merupakan lulusan SMA yang berprestasi. Wanita yang bulan November 2025 nanti berusia 24 tahun ini ternyata tulang punggung keluarga yang menanggung biaya hidup ibu dan 5 saudaranya. Misri menerima ajakan nginap dari Kompol Yogi karena dibayar sebesar 10 juta rupiah. Yogi menyewa jasa Misri untuk menemani selama 1 malam di villa privat kawasan TK Gili Trawangan. Yogi menanggung seluruh biaya transportasi juga membayar jasa Misri sebesar 10 juta rupiah. Sementara wanita lain bernama Melani Putri disebut menemani Ibda Haris Chandra. Melani Putri bukan istri sah dari Ibda Haris. Ia sudah berada di lokasi saat Misri tiba di villa tersebut. Sementara korban sendiri, Brigadir Nur Hadi tidak ada yang mendampingi karena ia hanyalah seorang sopir dari Kompol Yogi. Villa di Teluk Nare Gili Trawangan NTB itu menjadi saksi bisu kematian Brigadir Nur Hadi. Saat itu, Misri sekamar dengan Kompol Yogi dan Ibda Haris kamar dengan Melani Putri. Menjelang malam mereka mulai party. Semuanya diduga mengonsumsi narkoba atau obat-obatan ilegal. Informasinya ada 2 jenis obat ilegal yang mereka konsumsi. Misri telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 17 Juni lalu. Meski ditetapkan sebagai tersangka, Misri disebut-sebut sulit bercerita di bagian pembunuhan tersebut. Ia diduga mendapat intimidasi. Selain takut dengan Kompol Yogi, ia juga diduga satu jaringan terkait pemasok barang ilegal tersebut.
Nasib Kompol Yogi yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan anggota Propam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Nur Hadi, kini di ujung tanduk. Kompol Yogi telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat alias dipecat dari Polri akibat terseret kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Alumnus Akademi Kepolisian 2010 tersebut juga telah menjadi tersangka dan ditahan Polda NTB pada Senin 7 Juli 2025. Sementara itu, di sisi lain, Kompol Yogi cukup disiplin melaporkan harta kekayaannya di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, ia aktif melaporkan sumber harta kekayaannya. Namun, pada periode tahun 2024, Kompol Yogi tidak melaporkan hartanya. Dari jumlah laporan harta tiap tahunnya, Kompol Yogi stabil memiliki harta kekayaan sebesar 1 miliar rupiah. Semula tabiat kejam Kompol Yogi di kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi tidak terendus. Kematian Brigadir Nur Hadi pun sempat disebut karena insiden tenggelam di villa. Belakangan dari hasil penyelidikan kepolisian, Brigadir Nur Hadi dibunuh oleh dua atasannya, yakni Kompol Yogi dan Ibda Haris. Pemicunya adalah karena kecemburuan terhadap wanita. Sementara dari hasil otopsi tubuh korban dipenuhi dengan luka lecet hingga luka gerus. Kematian korban tidak hanya karena tenggelam, ada indikasi kuat korban mengalami pingsan akibat cekikan sebelum akhirnya meninggal karena tenggelam. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan peran para tersangka hingga kini masih didalami. Para tersangka memberikan sesuatu kepada korban yang menyebabkan korban tidak sadarkan diri sesuai dengan pasal 359 KUHP. Terkait dugaan adanya penganiayaan sesuai dengan pasal 351 ayat 3, Syarif mengatakan masih mendalami karena terkendala pengakuan para tersangka yang sebagian besar berbohong. Masih kita dalami karena itu tadi para pelaku masih belum memberikan gambaran yang jelas terkait dengan pengakuannya, ya. Tetapi kita berdasarkan, saya sampaikan dari awal, kami berdasarkan dari keterangan hasil ekshumasi, ahli pidana dan ahli poligraf. Kenapa kita bisa memastikan bahwa kita tetapkan tersangka? Itu yang kedua, tersangka tidak dihadirkan. Di dalam setiap rilis sebenarnya itu bukan kewajiban dan harus untuk dihadirkan, ya. Tidak ada namanya kewajiban dan wajib untuk kita hadirkan, ya. Tersangka sekarang, yang dua orang tersangka masih ada di Polda NTB dan dia kooperatif, dan mereka kooperatif untuk hadir setiap hari melaporkan diri kepada penyidik. Dan satu kenapa ditangkap, melanjutkan, kenapa ditahan, yang inisial M, karena berdomisili di kota, tidak jelas keberadaannya, ya, dan tidak jelas alamatnya. Kita menghubungi juga melalui telepon, ya. Jadi kita tahan si M, inisial M itu untuk memastikan bahwa kalau ada petunjuk dari jaksa terkait dengan kekurangan keterangan, itu kita untuk memudahkan mengambil keterangannya. Itu yang saya sampaikan. Terus yang lainnya mungkin disampaikan dengan datang ke sana nanti dijelaskan kronologisnya, datang ke sana nanti dijelaskan seperti apa untuk kegiatan mereka di sana. Yang saya tahu dari penjelasan pengakuannya bahwa ke sana untuk happy dan pesta. Happy dan pesta. Kejadiannya Pak kami Kejadian 359 sampai kematian Nur Hadi meninggal. Oh, Nur Hadi meninggal. Ya. Jadi sudah saya sampaikan bahwa kita sudah melakukan penyidikan terkait dengan kedatangan mereka ke sana, itu adalah pesta-pesta. Nah, di pesta di sana, dari datang ke sana diberikanlah sesuatu. Itu pertama, diberikan sesuatu yang bukan legal terhadap almarhum.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap lagi fakta baru kasus pembunuhan anggota Propam Polda Nusa Tenggara Barat yakni Brigadir Nur Hadi. Diketahui tersangka Kompol Yogi dan Ibda Haris Chandra telah ditahan dan diberhentikan secara tidak hormat atas pembunuhan ini. Selain itu ada juga wanita bernama Misri Puspitasari yang berusia 23 tahun asal Jambi yang juga turut ditahan. Misri Puspita diduga turut berperan menghabisi nyawa Brigadir Nur Hadi di kolam renang sebuah villa. Dalam kasus ini ada 5 orang di TKP, 2 perempuan dan 3 laki-laki. Kelima yang berada di TKP tersebut antara lain Kompol Imade Yogi Purusa Utama yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka utama atas pembunuhan tersebut. Kemudian Ibda Haris Chandra yang saat ini berstatus sebagai tersangka, dan kemudian Brigadir Nur Hadi yang merupakan korban, serta wanita bernama Misri Puspitasari selaku tersangka dan wanita lain bernama Melani Putri yang saat ini masih berstatus sebagai saksi. Ketiga tersangka saat ini telah ditahan oleh Propam Polda NTB. Seperti diketahui, Misri merupakan lulusan SMA yang berprestasi. Wanita yang bulan November 2025 nanti berusia 24 tahun ini ternyata tulang punggung keluarga yang menanggung biaya hidup ibu dan 5 saudaranya. Misri menerima ajakan nginap dari Kompol Yogi karena dibayar sebesar 10 juta rupiah. Yogi menyewa jasa Misri untuk menemani selama 1 malam di villa privat kawasan Tekek Gili Trawangan. Yogi menanggung seluruh biaya transportasi juga membayar jasa Misri sebesar 10 juta rupiah. Sementara wanita lain bernama Melani Putri disebut menemani Ibda Haris Chandra. Melani Putri bukan istri sah dari Ibda Haris. Ia sudah berada di lokasi saat Misri tiba di villa tersebut. Sementara korban sendiri, Brigadir Nur Hadi, tidak ada yang mendampingi karena ia hanyalah seorang sopir dari Kompol Yogi. Villa di Teluk Nare Gili Trawangan NTB itu menjadi saksi bisu kematian Brigadir Nur Hadi. Saat itu, Misri sekamar dengan Kompol Yogi dan Ibda Haris kamar dengan Melani Putri. Menjelang malam mereka mulai party. Semuanya diduga mengonsumsi narkoba atau obat-obatan ilegal. Informasinya ada 2 jenis obat 11 Juni lalu. Meski ditetapkan sebagai tersangka, Misri disebut-sebut sulit bercerita di bagian pembunuhan tersebut. Ia diduga mendapat intimidasi. Selain takut dengan Kompol Yogi, ia juga diduga satu jaringan terkait pemasok barang ilegal tersebut. Nasib Kompol Yogi yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan anggota Propam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Nur Hadi, kini di ujung tanduk. Kompol Yogi telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat alias dipecat dari Polri akibat terseret kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Alumnus Akademi Kepolisian 2010 tersebut juga telah menjadi tersangka dan ditahan Polda NTB pada Senin 7 Juli 2025. Sementara itu di sisi lain Kompol Yogi harta kekayaannya di laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 ia aktif melaporkan sumber harta kekayaannya. Namun pada periode tahun 2024 Kompol Yogi tidak melaporkan hartanya. Dari jumlah laporan harta tiap tahunnya, Kompol Yogi stabil memiliki harta kekayaan sebesar 1 miliar rupiah. Semula tabiat kejam Kompol Yogi di kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi tidak terendus. Kematian Brigadir Nur Hadi pun sempat disebut karena insiden tenggelam di villa. Belakangan terkuak dari hasil penyelidikan kepolisian, Brigadir Nur Hadi dibunuh oleh 2 atasannya, yakni Kompol Yogi dan Ibda Haris. Pemicunya adalah karena kecemburuan terhadap wanita. Sementara dari hasil otopsi tubuh korban dipenuhi dengan luka lecet hingga luka
Kematian korban tidak hanya karena tenggelam, ada indikasi kuat korban mengalami pingsan akibat cekikan sebelum akhirnya meninggal karena tenggelam. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan peran para tersangka hingga kini masih didalami. Para tersangka memberikan sesuatu kepada korban yang menyebabkan korban tidak sadarkan diri sesuai dengan pasal 359 KUHP. Terkait dugaan adanya penganiayaan sesuai dengan pasal 351 ayat 3, Syarif mengatakan masih mendalami karena terkendala pengakuan para tersangka yang sebagian besar berbohong. Masih kita dalami karena itu tadi para pelaku masih belum memberikan gambaran yang jelas terkait dengan pengakuannya, ya. Tetapi kita berdasarkan, saya sampaikan dari awal, kami berdasarkan dari keterangan hasil ekshumasi, ahli pidana dan ahli poligraf. Kenapa kita bisa memastikan bahwa kita tetapkan tersangka? Itu yang kedua, tersangka tidak dihadirkan. Di dalam setiap rilis sebenarnya itu bukan kewajiban dan harus untuk dihadirkan, ya. Tidak ada namanya kewajiban dan wajib untuk kita hadirkan, ya. Tersangka sekarang, yang 2 orang tersangka masih ada di Polda NTB dan dia kooperatif, dan mereka kooperatif untuk hadir setiap hari melaporkan diri kepada penyidik. Dan satu kenapa ditangkap, melanjutkan, kenapa ditahan, yang inisial M, karena ini berdomisilinya di luar kota, tidak jelas keberadaannya, ya, dan tidak jelas alamatnya. Kita menghubungnya juga melalui telepon, ya. Jadi kita tahan si M, inisial M itu untuk memastikan bahwa kalau ada petunjuk dari jaksa terkait dengan kekurangan keterangan, itu kita untuk memudahkan mengambil keterangannya. Itu yang saya sampaikan. Terus yang lainnya mungkin disampaikan dengan datang ke sana nanti dijelaskan kronologisnya, datang ke sana nanti dijelaskan seperti apa untuk kegiatan mereka di sana. Yang saya tahu dari penjelasan pengakuannya bahwa ke sana untuk happy dan pesta. Happy dan pesta. Kejadiannya Pak kami Kejadian 359 sampai kematian Nur Hadi meninggal. Oh, Nur Hadi meninggal. Ya. Jadi sudah saya sampaikan bahwa kita sudah melakukan penyidikan terkait dengan kedatangan mereka ke sana, itu adalah pesta-pesta. Nah, di pesta di sana, dari datang ke sana diberikanlah sesuatu, itu pertama awalnya. Diberikan sesuatu yang bukan legal terhadap almarhum. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap lagi fakta baru kasus pembunuhan anggota Propam Polda Nusa Tenggara Barat yakni Brigadir Nur Hadi. Diketahui tersangka Kompol Yogi dan Ibda Hari Chandra telah ditahan dan diberhentikan secara tidak hormat atas pembunuhan ini. Selain itu ada juga wanita bernama Misri Puspitasari yang berusia 23 tahun asal Jambi yang juga turut ditahan. Misri Puspita diduga turut berperan menghabisi nyawa Brigadir Nur Hadi di kolam renang sebuah. Kasus ini ada 5 orang di TKP, 2 perempuan dan 3 laki-laki. Kelima yang berada di TKP tersebut antara lain Kompol Imade Yogi Purusa Utama yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka utama atas pembunuhan tersebut. Kemudian Ibda Hari Chandra yang saat ini berstatus sebagai tersangka, dan kemudian Brigadir Nur Hadi yang merupakan korban, serta wanita bernama Misri Puspitasari selaku tersangka dan wanita lain bernama Melani Putri yang saat ini masih berstatus sebagai saksi. Ketiga tersangka saat ini telah ditahan oleh Propam Polda NTB. Seperti diketahui, Misri merupakan lulusan SMA yang berprestasi. Wanita yang bulan November 2025 nanti berusia 24 tahun ini ternyata tulang punggung keluarga yang menanggung biaya hidup ibu dan 5 saudaranya. Misri menerima ajakan nginap dari Kompol Yogi karena dibayar sebesar 10 juta rupiah. Yogi menyewa jasa Misri untuk menemani selama 1 malam di villa privat kawasan Tekek Gili Trawangan.
Yogi menanggung seluruh biaya transportasi juga membayar jasa Misri sebesar 10 juta rupiah. Sementara wanita lain bernama Melani Putri disebut menemani Ibda Haris Chandra. Melani Putri bukan istri sah dari Ibda Haris. Ia sudah berada di lokasi saat Misri tiba di villa tersebut. Sementara korban sendiri, Brigadir Nur Hadi, tidak ada yang mendampingi karena ia hanyalah seorang sopir dari kompol Yogi. Villa di Teluk Nare Gili Trawangan NTB itu menjadi saksi bisu kematian Brigadir Nur Hadi. Saat itu, Misri sekamar dengan Kompol Yogi dan Ibda Haris kamar dengan Melani Putri. Menjelang malam mereka mulai party. Semuanya diduga mengonsumsi narkoba atau obat-obatan ilegal. Informasinya ada 2 jenis obat ilegal yang mereka konsumsi. Misri telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 17 Juni lalu. Meski ditetapkan sebagai tersangka, Misri disebut-sebut sulit bercerita di bagian pembunuhan tersebut. Ia diduga mendapat intimidasi. Selain takut dengan Kompol Yogi, ia juga diduga satu jaringan terkait pemasok barang ilegal tersebut. Nasib Kompol Yogi yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan anggota Propam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Nur Hadi, kini di ujung tanduk. Kompol Yogi telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat alias dipecat dari Polri akibat terseret kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Alumnus Akademi Kepolisian 2010 tersebut juga telah menjadi tersangka dan ditahan Polda NTB pada Senin 7 Juli 2025. Sementara itu, di sisi lain, Kompol Yogi cukup disiplin melaporkan harta kekayaannya di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, ia aktif melaporkan sumber harta kekayaannya. Namun, pada periode tahun 2024, Kompol Yogi tidak melaporkan hartanya. Dari jumlah laporan harta tiap tahunnya, Kompol Yogi stabil memiliki harta kekayaan sebesar 1 miliar rupiah. Semula tabiat kejam Kompol Yogi di kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi tidak terendus. Kematian Brigadir Nur Hadi pun sempat disebut karena insiden tenggelam di villa. Belakangan terkuak dari hasil penyelidikan kepolisian, Brigadir Nur Hadi dibunuh oleh 2 atasannya, yakni Kompol Yogi dan Ibda Haris. Pemicunya adalah karena kecemburuan terhadap wanita. Sementara dari hasil otopsi tubuh korban dipenuhi dengan luka lecet hingga luka gerus. Kematian korban tidak hanya karena tenggelam, ada indikasi kuat korban mengalami pingsan akibat cekikan sebelum akhirnya meninggal karena tenggelam. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan peran para tersangka hingga kini masih didalami. Para tersangka memberikan sesuatu kepada korban yang menyebabkan korban tidak sadarkan diri sesuai dengan pasal 359 KUHP. Terkait dugaan adanya penganiayaan sesuai dengan pasal 351 ayat 3, Syarif mengatakan masih mendalami karena terkendala pengakuan para tersangka yang sebagian besar berbohong. Masih kita dalami karena itu tadi para pelaku masih belum memberikan gambaran yang jelas terkait dengan pengakuannya, ya. Tetapi kita berdasarkan, saya sampaikan dari awal, kami berdasarkan dari keterangan hasil ekshumasi, ahli pidana dan ahli poligraf. Kenapa kita bisa memastikan bahwa kita tetapkan tersangka? Itu yang kedua, tersangka tidak dihadirkan. Di dalam setiap rilis sebenarnya itu bukan kewajiban dan harus untuk dihadirkan, ya. Tidak ada namanya kewajiban dan wajib untuk kita hadirkan, ya. Tersangka sekarang yang 2 orang tersangka masih ada di Polda NTB dan dia kooperatif dan mereka kooperatif untuk hadir setiap hari melaporkan diri kepada penyidik. Dan satu kenapa ditangkap, melanjutkan, kenapa ditahan, yang inisial M, karena ini berdomisili di luar kota, tidak jelas keberadaannya, ya, dan tidak jelas alamatnya. Kita menghubungnya juga melalui telepon, ya. Jadi kita tahan si M
inisial M itu untuk memastikan bahwa kalau ada petunjuk dari jaksa terkait dengan kekurangan keterangan, itu kita untuk memudahkan mengambil keterangannya. Itu yang saya sampaikan. Terus yang lainnya mungkin disampaikan dengan datang ke sana nanti dijelaskan kronologisnya, datang ke sana nanti dijelaskan seperti apa untuk kegiatan mereka di sana. Yang saya tahu dari penjelasan pengakuannya bahwa ke sana untuk happy dan pesta. Happy dan pesta. Kejadiannya Pak kami Kejadian 359 sampai kematian Nur Hadi meninggal. Oh, Nur Hadi meninggal. Ya. Jadi sudah saya sampaikan bahwa kita sudah melakukan penyidikan terkait dengan kedatangan mereka ke sana, itu adalah pesta-pesta. Nah, di pesta di sana, dari datang ke sana diberikanlah sesuatu, itu pertama awalnya. Diberikan sesuatu yang bukan legal terhadap almarhum. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap lagi fakta baru kasus pembunuhan anggota Propam Polda Nusa Tenggara Barat yakni Brigadir Nur Hadi. Diketahui tersangka Kompol Yogi dan Ibda Hari Chandra telah ditahan dan diberhentikan secara tidak hormat atas pembunuhan ini. Selain itu ada juga wanita bernama Misri Puspitasari yang berusia 23 tahun asal Jambi yang juga turut ditahan. Misri Puspita diduga turut berperan menghabisi nyawa Brigadir Nur Hadi di kolam renang sebuah villa. Dalam kasus ini ada 5 orang di TKP, 2 perempuan dan 3 laki-laki. Kelima yang berada di TKP tersebut antara lain Kompol Imade Yogi Purusa Utama yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka utama atas pembunuhan tersebut. Kemudian Ibda Hari Chandra yang saat ini berstatus sebagai tersangka, dan kemudian Brigadir Nur Hadi yang merupakan korban, serta wanita bernama Misri Puspitasari selaku tersangka dan wanita lain bernama Melani Putri yang saat ini masih berstatus sebagai saksi. Ketiga tersangka saat ini telah ditahan oleh Propam Polda NTB. Seperti diketahui, Misri merupakan lulusan SMA yang berprestasi. Wanita yang bulan November 2025 nanti berusia 24 tahun ini ternyata tulang punggung keluarga yang menanggung biaya hidup ibu dan 5 saudaranya. Misri menerima ajakan nginap dari Kompol Yogi karena dibayar sebesar 10 juta rupiah. Yogi menyewa jasa Misri untuk menemani selama 1 malam di villa privat kawasan Tekek Gili Trawangan. Yogi menanggung seluruh biaya transportasi juga membayar jasa Misri sebesar 10 juta rupiah. Sementara wanita lain bernama Melani Putri disebut menemani Ibda Haris Chandra. Melani Putri bukan istri sah dari Ibda Haris. Ia sudah berada di lokasi saat Misri tiba di villa tersebut. Sementara korban sendiri, Brigadir Nur Hadi, tidak ada yang mendampingi karena ia hanyalah seorang sopir dari Kompol Yogi. Villa di Teluk Nare Gili Trawangan NTB itu menjadi saksi bisu kematian Brigadir Nur Hadi. Saat itu, Misri sekamar dengan Kompol Yogi dan Ibda Haris kamar dengan Melani Putri. Menjelang malam mereka mulai party. Semuanya diduga mengonsumsi narkoba atau obat-obatan ilegal. Informasinya ada 2 jenis obat ilegal yang mereka konsumsi. Misri telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 17 Juni lalu. Meski ditetapkan sebagai tersangka, Misri disebut-sebut sulit bercerita di bagian pembunuhan tersebut. Ia diduga mendapat intimidasi. Selain takut dengan Kompol Yogi, ia juga diduga satu jaringan terkait pemasok barang ilegal tersebut. Nasib Kompol Yogi yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan anggota Propam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Nur Hadi, kini di ujung tanduk. Kompol Yogi telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat alias dipecat dari Polri akibat terseret kasus kematian Brigadir Nur Hadi.
Alumnus Akademi Kepolisian 2010 tersebut juga telah menjadi tersangka dan ditahan Polda NTB pada Senin 7 Juli 2025. Sementara itu, di sisi lain, Kompol Yogi cukup disiplin melaporkan harta kekayaannya di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, ia aktif melaporkan sumber harta kekayaannya. Namun, pada periode tahun 2024, Kompol Yogi tidak melaporkan hartanya. Dari jumlah laporan harta tiap tahunnya, Kompol Yogi stabil memiliki harta kekayaan sebesar 1 miliar rupiah. Semula tabiat kejam Kompol Yogi di kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi tidak terendus. Kematian Brigadir Nur Hadi pun sempat disebut karena insiden tenggelam di villa. Belakangan terkuak dari hasil penyelidikan kepolisian, Brigadir Nur Hadi dibunuh oleh dua atasannya, yakni Kompol Yogi dan Ibda Haris. Pemicunya adalah karena kecemburuan terhadap wanita. Sementara dari hasil otopsi tubuh korban dipenuhi dengan luka lecet hingga luka gerus. Kematian korban tidak hanya karena tenggelam, ada indikasi kuat korban mengalami pingsan akibat cekikan sebelum akhirnya meninggal karena tenggelam. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan peran para tersangka hingga kini masih didalami. Para tersangka memberikan sesuatu kepada korban yang menyebabkan korban tidak sadarkan diri sesuai dengan pasal 359 KUHP. Terkait dugaan adanya penganiayaan sesuai dengan pasal 351 ayat 3, Syarif mengatakan masih mendalami karena terkendala pengakuan para tersangka yang sebagian besar berbohong. Masih kita dalami karena itu tadi para pelaku masih belum memberikan gambaran yang jelas terkait dengan pengakuannya, ya. Tetapi kita berdasarkan, saya sampaikan dari awal, kami berdasarkan dari keterangan hasil ekshumasi, ahli pidana dan ahli poligraf. Kenapa kita bisa memastikan bahwa kita tetapkan tersangka? Itu yang kedua, tersangka tidak dihadirkan. Di dalam setiap rilis sebenarnya itu bukan kewajiban dan harus untuk dihadirkan, ya. Tidak ada namanya kewajiban dan wajib untuk kita hadirkan, ya. Tersangka sekarang yang dua orang tersangka masih ada di Polda NTB dan dia kooperatif dan mereka kooperatif untuk hadir setiap hari melaporkan diri kepada penyidik. Dan satu kenapa ditangkap, melanjutkan, kenapa ditahan, yang inisial M, karena ini berdomisili di luar kota, tidak jelas keberadaannya, ya, dan tidak jelas alamatnya. Kita menghubungnya juga melalui telepon, ya. Jadi kita tahan si M, inisial M itu untuk memastikan bahwa kalau ada petunjuk dari jaksa terkait dengan kekurangan keterangan, itu kita untuk memudahkan mengambil keterangannya. Itu yang saya sampaikan. Terus yang lainnya mungkin disampaikan dengan datang ke sana nanti dijelaskan kronologisnya, datang ke sana nanti dijelaskan seperti apa untuk kegiatan mereka di sana. Yang saya tahu dari penjelasan pengakuannya bahwa ke sana untuk happy dan pesta. Happy dan pesta. Kejadiannya Pak kami Kejadian 359 sampai kematian Hadi meninggal. Oh, Hadi meninggal. Ya. Jadi sudah saya sampaikan bahwa kita sudah melakukan penyidikan terkait dengan kedatangan mereka ke sana, itu adalah pesta-pesta. Nah, di pesta di sana, dari datang ke sana diberikanlah sesuatu, itu pertama awalnya. Diberikan sesuatu yang bukan legal terhadap almarhum. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap lagi fakta baru kasus pembunuhan anggota Propam Polda Nusa Tenggara Barat yakni Brigadir Nur Hadi. Diketahui tersangka Kompol Yogi dan Ibda Haris Chandra telah ditahan dan diberhentikan secara tidak hormat atas pembunuhan ini. Selain itu ada juga wanita bernama Misri Puspitasari yang berusia 23 tahun asal Jambi yang juga turut ditahan. Misri Puspita diduga turut berperan menghabisi nyawa Brigadir Nur Hadi di kolam renang sebuah villa. Dalam kasus ini ada 5 orang di TKP, 2 perempuan dan 3 laki-laki.
Kelima yang berada di TKP tersebut antara lain Kompol Imade Yogi Purusa Utama yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka utama atas pembunuhan tersebut. Kemudian Ibda Hari Chandra yang saat ini berstatus sebagai tersangka, dan kemudian Brigadir Nur Hadi yang merupakan korban, serta wanita bernama Misri Puspitasari selaku tersangka, dan wanita lain bernama Melani Putri yang saat ini masih berstatus sebagai saksi. Ketiga tersangka saat ini telah ditahan oleh Propam Polda NTB. Seperti diketahui, Misri merupakan lulusan SMA yang berprestasi. Wanita yang bulan November 2025 nanti berusia 24 tahun ini ternyata tulang punggung keluarga yang menanggung biaya hidup ibu dan 5 saudaranya. Misri menerima ajakan nginap dari Kompol Yogi karena dibayar sebesar 10 juta rupiah. Yogi menyewa jasa Misri untuk menemani selama 1 malam di villa privat kawasan Tekek Gili Trawangan. Yogi menanggung seluruh biaya transportasi, juga membayar jasa Misri sebesar 10 juta rupiah. Sementara wanita lain bernama Melani Putri disebut menemani Ibda Haris Chandra. Melani Putri bukan istri sah dari Ibda Haris. Ia sudah berada di lokasi saat Misri tiba di villa tersebut. Sementara korban sendiri, Brigadir Nur Hadi, tidak ada yang mendampingi karena ia hanyalah seorang sopir dari Kompol Yogi. Villa di Teluk Nare Gili Trawangan NTB itu menjadi saksi bisu kematian Brigadir Nur Hadi. Saat itu, Misri sekamar dengan Kompol Yogi dan Ibda Haris kamar dengan Melani Putri. Menjelang malam mereka mulai party. Semuanya diduga mengonsumsi narkoba atau obat-obatan ilegal. Informasinya ada 2 jenis obat ilegal yang mereka konsumsi. Misri telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 17 Juni lalu. Meski ditetapkan sebagai tersangka, Misri disebut-sebut sulit bercerita di bagian pembunuhan tersebut. Ia diduga mendapat intimidasi. Selain takut dengan Kompol Yogi, ia juga diduga satu jaringan terkait pemasok barang ilegal tersebut. Nasib Kompol Yogi yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan anggota Propam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Nur Hadi, kini di ujung tanduk. Kompol Yogi telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat alias dipecat dari Polri akibat terseret kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Alumnus Akademi Kepolisian 2010 tersebut juga telah menjadi tersangka dan ditahan Polda NTB pada Senin 7 Juli 2025. Sementara itu, di sisi lain, Kompol Yogi cukup disiplin melaporkan harta kekayaannya di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, ia aktif melaporkan sumber harta kekayaannya. Namun, pada periode tahun 2024, Kompol Yogi tidak melaporkan hartanya. Dari jumlah laporan harta tiap tahunnya, Kompol Yogi stabil memiliki harta kekayaan sebesar 1 miliar rupiah. Semula tabiat kejam Kompol Yogi di kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi tidak terendus. Kemudian Brigadir Nur Hadi pun sempat disebut karena insiden tenggelam di villa. Belakangan terkuak dari hasil penyelidikan kepolisian, Brigadir Nur Hadi dibunuh oleh 2 atasannya, yakni Kompol Yogi dan Ibda Haris. Pemicunya adalah karena kecemburuan terhadap wanita. Sementara dari hasil otopsi, tubuh korban dipenuhi dengan luka lecet hingga luka gerus. Kematian korban tidak hanya karena tenggelam, ada indikasi kuat korban mengalami pingsan akibat cekikan sebelum akhirnya meninggal karena tenggelam. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan peran para tersangka hingga kini masih didalami. Para tersangka memberikan sesuatu kepada korban yang menyebabkan korban tidak sadarkan diri sesuai dengan pasal 359 KUHP. Terkait dugaan adanya penganiayaan sesuai dengan pasal 351 ayat 3, Syarif mengatakan masih mendalami karena terkendala pengakuan para tersangka yang sebagian besar berbohong. Masih kita dalami karena
itu tadi para pelaku masih belum Arya Darupangayu memberikan gambaran yang jelas terkait dengan seorang diplomat Kementerian pengakuannya. ditemukan meninggal Ya. dunia di Tetapi kita berdasarkan, saya sampaikan dari awal, kami berdasarkan dari keterangan hasil ekshumasi, ahli pidana dan ahli poligraf. Kenapa kita bisa memastikan bahwa kita tetapkan tersangka. Itu yang kedua, tersangka tidak dihadirkan. Di dalam setiap rilis, sebenarnya itu bukan kewajiban dan harus untuk dihadirkan. Ya, tidak ada namanya kewajiban dan wajib untuk kita hadirkan. Ya, tersangka sekarang yang 2 orang tersangka masih ada di Polda NTB dan dia kooperatif. Dan mereka kooperatif untuk hadir setiap hari melaporkan diri kepada penyidik. Dan satu kenapa ditangkap, melanjutkan, kenapa ditahan, yang inisial M, karena ini berdomisili di luar kota, tidak jelas keberadaannya, ya, dan tidak jelas alamatnya. Kita menghubungnya juga melalui telepon, ya. Jadi kita tahan si M, inisial M itu untuk memastikan bahwa kalau ada petunjuk dari jaksa terkait dengan kekurangan keterangan, itu kita untuk memudahkan mengambil keterangannya. Itu yang saya sampaikan. Terus yang lainnya mungkin disampaikan dengan datang ke sana nanti dijelaskan kronologisnya, datang ke sana nanti dijelaskan seperti apa untuk kegiatan mereka di sana. Yang saya tahu dari penjelasan pengakuannya bahwa ke sana untuk happy dan pesta. Happy dan pesta. Kejadiannya Pak kami Kejadian 359 sampai kematian Nur Hadi meninggal. Oh, Nur Hadi meninggal. Ya. Jadi sudah saya sampaikan bahwa kita sudah melakukan penyidikan terkait dengan kedatangan mereka ke sana, itu adalah pesta-pesta. Nah, di pesta di sana, dari datang ke sana diberikanlah sesuatu, itu pertama awalnya. Diberikan sesuatu yang bukan legal terhadap almarhum. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap lagi fakta baru kasus pembunuhan anggota Propam Polda Nusa Tenggara Barat yakni Brigadir Nur Hadi. Diketahui tersangka Kompol Yogi dan Ibda Hari Chandra telah ditahan dan diberhentikan secara tidak hormat atas pembunuhan ini. Selain itu ada juga wanita bernama Misri Puspitasari yang berusia 23 tahun asal Jambi yang juga turut ditahan. Misri Puspita diduga turut berperan menghabisi nyawa Brigadir Nur Hadi di kolam renang sebuah villa. Dalam kasus ini ada 5 orang di TKP, 2 perempuan dan 3 laki-laki. Kelima yang berada di TKP tersebut antara lain Kompol Imade Yogi Purusa Utama yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka utama atas pembunuhan tersebut. Kemudian Ibda Hari Chandra yang saat ini berstatus sebagai tersangka, dan kemudian Brigadir Nur Hadi yang merupakan korban, serta wanita bernama Misri Puspitasari selaku tersangka dan wanita lain